Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Ibu ingatkan untuk selalu jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan yang berlaku ya, agar terhindar dari virus COVID-19. Perkenalkan, saya Liana Isnaini dari PPL UNS 2021. Di sini Ibu akan menjelaskan mengenai materi limit fungsi aljabar. Dengan KD atau kompetensi dasar yaitu yang pertama 3.3 menentukan nilai limit fungsi aljabar dan 4.3 yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan limit fungsi aljabar. Nah, di materi limit fungsi aljabar ini terdapat 4 submateri yaitu yang pertama pengertian limit, lalu yang kedua sifat-sifat limit, yang ketiga menentukan nilai limit menuju variabel tertentu, dan yang keempat menentukan nilai limit menuju variabel tak terhingga. Untuk hari ini kita akan belajar mengenai pengertian limit dan sifat-sifat limit. Dengan tujuan pembelajaran yaitu yang pertama, siswa dapat menentukan konsep limit fungsi aljabar. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan sifat-sifat limit fungsi aljabar. Dan yang ketiga, siswa dapat menentukan nilai limit dengan sifat-sifat limit fungsi aljabar. Selanjutnya yaitu apersepsi, yaitu Ibu akan mengingatkan kalian mengenai materi sebelumnya, yaitu materi grafik fungsi. Untuk gambar di sebelah kiri, ini merupakan grafik fungsi dari fx sama dengan k. K adalah suatu konstanta yang merupakan anggota bilangan real. Misal di sini x-nya kita pilih A, maka y-nya adalah k. Misal x-nya sama dengan B, maka y-nya juga k, dan seterusnya. Lalu untuk grafik fungsi yang di tengah ini merupakan grafik fungsi dari fx sama dengan x. Misal di sini kita ambil x-nya itu A, maka y-nya adalah FA. Misal x-nya kita pilih B, maka kita dapatkan y-nya yaitu FB. Dan seterusnya. Lalu yang gambar sebelah kanan ini merupakan grafik fungsi kuadrat. Y sama dengan fx. Misal di sini kita ambil x-nya itu A, maka y-nya kita dapatkan adalah FA. Gitu. Contoh, y sama dengan fx sama dengan x plus 2. Berapa nilai y jika x sama dengan 3? Nah, caranya kita tinggal substitusi saja. Diperoleh y sama dengan f3. Yaitu sama dengan 3 ditambah 2, sama dengan 5. Nah, bila menggunakan grafik, di sini merupakan grafik dari y sama dengan fx sama dengan x plus 2. Dilihat di sini jika x-nya 3, maka y-nya itu adalah 5. Gitu.
Oke, selanjutnya kita masuk ke pengertian limit. Limit ialah suatu batas yang menggunakan konsep pendekatan fungsi. Jadi, limit adalah nilai yang didekati fungsi saat suatu titik mendekati nilai tertentu. Limit itu terdiri dari limit kiri dan limit kanan. Untuk lebih jelasnya, perhatikan fungsi f(x) sama dengan 2x plus 1 dengan x adalah bilangan real. Berapa nilai f(x) jika x bergerak mendekati 3? Nah, hasilnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Di sini ambil saja nilai x yang di sekitar 3, baik itu dari arah kiri dan dari arah kanan. X dari arah kiri itu maksudnya nilainya kurang dari 3, tapi nilai-nilai ini mendekati 3. Lalu dari arah kanan nilainya itu lebih dari 3, tetapi nilai ini mendekati angka 3. Di sini kita ambil dari arah kiri, yaitu X-nya sama dengan 2,98 dan 2,99. Lalu dari arah kanan di sini kita ambil nilai X-nya adalah 3,01, 3,02, dan 3,03. Setelah itu, substitusi nilai X ke dalam f(x) sama dengan 2x plus 1. Dapat diperoleh untuk X sama dengan 2,98, f(x)-nya adalah 6,96. Untuk X sama dengan 2,99, f(x)-nya adalah 6,98. Lalu dari arah kanan, untuk X sama dengan 3,01, nilai f(x)-nya adalah 7,02 dan seterusnya. Nah, di sini kita dapat lihat bahwa nilai f(x) ini mendekati 7. Dari arah kiri, lihat 6,96. Itu mendekati 7. Terus 6,98. Nilainya juga mendekati 7. Lalu dari arah kanan, 7,02. Itu juga mendekati 7. 704, terus 706. Ini juga mendekati 7. Sehingga kita dapat peroleh kalau X-nya itu bergerak mendekati 3, maka nilai f(x)-nya itu adalah 7. Nah, di sini bila menggunakan grafik, dapat dilihat untuk X mendekati 3 dari arah kiri, nilai f(x)-nya mendekati 7. Lalu untuk X mendekati 3 dari arah kanan, nilai f(x)-nya mendekati 7. Nah, dalam limit dapat ditulis limit kanan itu sama dengan limit kiri, yaitu limit X mendekati 3 dari arah kanan untuk 2x plus 1 sama dengan limit X mendekati 3 dari arah kiri 2x plus 1. Dengan demikian, nilai limit X mendekati 3 dari 2x plus 1 itu adalah 7. Nah, selanjutnya, jika X mendekati C dari kiri dan kanan, maka nilai f(x) mendekati L dari kedua arah. L ini merupakan limit fungsi f(x) untuk X mendekati C. Sehingga dapat dirumuskan seperti ini. Ini dapat dibaca limit fungsi f(x) untuk X mendekati C adalah L. Nah, selanjutnya yaitu sifat-sifat limit fungsi aljabar. Terdapat 9 sifat limit fungsi aljabar. Yang pertama, limit K untuk X mendekati C itu sama dengan K. K di sini adalah konstanta yang merupakan anggota bilangan real. Contohnya, limit negatif 3 untuk X mendekati 2 itu sama dengan negatif 3. Lalu limit 7 untuk X mendekati 3 itu sama dengan 7. Jadi,
limit dari suatu konstanta untuk X mendekati C itu adalah konstanta itu sendiri. Lalu untuk sifat yang kedua, limit X untuk X mendekati C itu sama dengan C. Maksudnya di sini kita dapat substitusi X-nya ini kita substitusi dengan C. Contohnya, limit X untuk X mendekati 3 itu sama dengan 3. Contoh lagi, limit X untuk X mendekati 2 berarti hasilnya 2. Begitu. Lalu lanjut ke sifat ketiga, yaitu limit K dikali Fx untuk X mendekati C itu sama dengan K dikali limit Fx untuk X mendekati C. Contohnya, cari limit 4X untuk X mendekati negatif 2. Dapat dijabarkan menjadi 4 dikali limit X untuk X mendekati negatif 2. Sehingga diperoleh 4 dikali negatif 2. Hasilnya negatif 8. Lalu sifat keempat yaitu limit Fx ditambah Gx untuk X mendekati C ini sama dengan atau dapat dijabarkan menjadi limit Fx untuk X mendekati C ditambah limit Gx untuk X mendekati C. Contohnya, cari limit 2x plus 4 untuk X mendekati negatif 1. Yaitu sama dengan limit 2x untuk X mendekati negatif 1 ditambah limit 4 untuk X mendekati negatif 1. Dengan sifat-sifat yang sebelumnya tadi, kita dapat peroleh 2 dikali limit X untuk X mendekati negatif 1. Lalu, yang ini, limit 4 untuk X mendekati negatif 1 itu hasilnya adalah 4. Lalu sama dengan limit X untuk X mendekati negatif 1 itu hasilnya negatif 1. Sehingga 2 dikali negatif 1 ditambah 4. Sama dengan negatif 2 ditambah 4 hasilnya 2. Lalu sifat yang kelima yaitu limit Fx dikurangi Gx untuk X mendekati C itu sama dengan atau dapat dijabarkan menjadi limit Fx untuk X mendekati C dikurangi limit Gx untuk X mendekati C. Contohnya di sini limit X kurang 3 untuk X mendekati 2 itu sama dengan limit X untuk X mendekati 2 dikurangi limit 3 untuk X mendekati 2. Limit X untuk X mendekati 2 ini hasilnya adalah 2. Lalu limit 3 untuk X mendekati 2 hasilnya 3. Sehingga 2 kurangi 3 yaitu negatif 1. Selanjutnya, sifat yang keenam yaitu limit Fx dikali Gx untuk X mendekati C itu sama dengan atau dapat dijabarkan menjadi limit Fx untuk X mendekati C dikali limit Gx untuk X mendekati C. Contohnya, limit X dikali 2X untuk X mendekati 1 itu sama dengan limit X untuk X mendekati 1 dikali limit 2X untuk X mendekati 1. Limit X untuk X mendekati 1 hasilnya 1. Dikali, nah ini kita dapat jabarkan 2 dikali limit X untuk X mendekati 1. Jadi diperoleh 1 dikali 2 dikali 1 hasilnya 2. Nah, selanjutnya sifat yang ketujuh yaitu limit Fx dibagi Gx untuk X mendekati C dapat dijabarkan sama dengan limit Fx untuk X mendekati C dibagi limit Gx untuk X mendekati C. Dengan catatan, karena limit Gx untuk X mendekati C adalah penyebut, maka tidak boleh sama dengan 0. Nanti kalau sama dengan 0, maka hasilnya tidak ada. Contohnya di sini, limit
X kurang 3 dibagi X untuk X mendekati 1 itu sama dengan dapat dijabarkan menjadi limit X untuk X mendekati 1 dikurangi limit 3 untuk X mendekati 1 dibagi limit X untuk X mendekati 1. Nah, hasil dari limit X untuk X mendekati 1 ini adalah 1. Lalu limit 3 untuk X mendekati 1 itu 3. Dibagi limit X untuk X mendekati 1 itu hasilnya 1. Sehingga 1 kurangi 3 dibagi 1 hasilnya adalah negatif 2. Lalu selanjutnya, sifat yang ke-8 yaitu limit dalam kurung fx pangkat n untuk X mendekati C sama dengan dalam kurung limit fx untuk X mendekati C pangkat n. Nah, di sini untuk contohnya, contoh limit, cari limit 4x kuadrat untuk X mendekati negatif 2. Dengan sifat-sifat yang sebelumnya tadi dapat dijabarkan menjadi 4 dikali limit X kuadrat untuk X mendekati negatif 2. Dapat dijabarkan lagi menjadi 4 dikali dalam kurung limit X untuk X mendekati negatif 2 pangkat 2. Sama dengan 4 dikali negatif 2 pangkat 2. Hasilnya 4 kali 4 yaitu adalah 16. Selanjutnya sifat yang terakhir atau sifat yang ke-9 yaitu limit akar n dari fx untuk X mendekati C itu sama dengan akar n dari limit fx untuk X mendekati C. Dengan limit fx untuk X mendekati C itu lebih dari sama dengan 0 jika n-nya genap, atau limit fx untuk X mendekati C kurang dari sama dengan 0 jika n-nya ganjil. Contoh di sini, cari limit akar X kuadrat ditambah 9 untuk X mendekati 4. Itu sama dengan akar limit X kuadrat untuk X mendekati 4 ditambah limit 9 untuk X mendekati 4. Hasil dari limit 9 untuk X mendekati 4 ini adalah 9. Karena 9 adalah konstanta. Lalu yang ini dapat dijabarkan menjadi dalam kurung limit X untuk X mendekati 4 pangkat 2. Sehingga diperoleh dengan sifat-sifat yang sebelumnya tadi, akar 4 kuadrat ditambah 9. Sama dengan akar 16 ditambah 9 yaitu akar 25, sehingga didapatkan hasilnya yaitu 5. Nah, demikian tadi adalah 9 sifat limit fungsi aljabar. Selanjutnya, Ibu beri tugas, silahkan kalian kerjakan, lalu nanti dikumpulkan di link Google Classroom yang sudah Ibu sediakan. Terima kasih, semangat belajar ya anak-anak.